Houthi Yaman mengumumkan telah meluncurkan rudal balistiknya ke arah Bandara Lot atau Ben Gurion, Israel, bukan Palestine II. Dalam serangan ini, Houthi melesatkan rudal balistik jenis Zulfiqar. Rudal ini diketahui memiliki hulu ledak lebih dari 500 kg. Serangan itu dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree pada Kamis 10 Juli 2025. Dikutip dari Tribun News, Saree menekankan bahwa operasi Houthi akan terus berlanjut selama pasukan Israel masih menyerang Gaza. Houthi menyatakan operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Sirine peringatan serangan pun berbunyi kencang di lebih dari 300 kota. Hal itu pun mengakibatkan warga Israel berbondong-bondong pergi ke tempat penampungan. Serangan Houthi tersebut juga membuat lalu lintas udara di Bandara Ben Gurion ditangguhkan. China kini tidak lagi menutup-nutupi niatnya untuk memasok jet tempur C-10C buatannya kepada negara yang disebut sebagai sahabat. Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya minat Iran. Diketahui, Iran menunjukkan minat serius untuk mendapatkan pesawat tempur itu, guna memperkuat pertahanan udaranya yang saat ini dinilai telah ketinggalan zaman. Mengutip Tribun News pada 10 Juli, dilaporkan, jika Tehran benar-benar berhasil mengamankan pembelian jet tempur C-10C dari China, maka hal ini dapat menjadi titik balik dalam persaingannya dengan Israel. Diketahui, jet tempur C-10C merupakan pesawat multiperan yang kerap dijuluki Rafale Killer oleh pengamat militer kawasan. Sebab, kemampuannya yang dianggap mampu menandingi jet tempur buatan Barat. Kemungkinan ini dinilai bisa mengimbangi dominasi udara Israel di kawasan, terutama dalam kemampuan serangan udara yang selama ini tak tertandingi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan China Jiang Bin menyatakan bahwa negaranya telah siap untuk membagikan hasil pengembangan alutsista kepada negara-negara yang bersahabat dengan Beijing. Pernyataan tersebut memberikan sinyal kuat bahwa China mulai lebih terbuka dalam mengekspor produk pertahanan strategisnya. Israel dilaporkan bersikeras mempertahankan kontrol militer atas sebagian besar wilayah dan jalur bantuan di Gaza. Israel diketahui menginginkan hak penuh untuk tetap menguasai lebih dari sepertiga wilayah jalur Gaza, termasuk kota Rafah yang menjadi pintu utama distribusi bantuan kemanusiaan. Selain itu, Israel juga menuntut zona buffer militer selebar lebih dari 2 km di sepanjang perbatasan utara dan timur Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 10 Juli, Tel Aviv juga bersikukuh mempertahankan mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan. Palestina menuding jalur distribusi bantuan yang dirancang sepihak oleh Israel tersebut sebagai jalur maut, sebab seringkali menjadi sasaran tembakan dan serangan udara saat warga mengantri bantuan. Sumber dari delegasi Palestina menyebut bahwa Israel yang keras kepala telah menjadi penghalang utama tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Di sisi lain, kelompok perlawanan Hamas menyatakan tetap berkomitmen terhadap gencatan senjata yang adil, menyeluruh, dan permanen. 3 prajurit militer Israel dilaporkan mengalami luka serius setelah ditembak oleh kelompok pejuang Palestina pada Kamis 10 Juli 2025 malam waktu setempat. Mengutip dari Tribun News, informasi tersebut langsung dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel. Dilaporkan ketiga tentara tersebut berasal dari Brigade ke-7 yang merupakan bagian dari Divisi ke-99. Mereka tengah bertugas dalam operasi militer darat di wilayah tengah jalur Gaza. Dilaporkan bahwa serangan penembak jitu itu kemungkinan besar dilakukan oleh Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam merupakan sayap militer dari gerakan perlawanan Islam Hamas. Ia diyakini memiliki informasi intelijen akurat mengenai pergerakan pasukan IDF di berbagai sektor jalur Gaza. Informasi tersebut diduga kuat digunakan untuk melancarkan serangan secara sistematis terhadap personel militer Israel. Selain itu, Hamas telah memanfaatkan data intelijen tersebut untuk menyusun serangan yang melibatkan penembak jitu secara terorganisasi. Selain itu, mereka juga meluncurkan rudal anti-tank serta meletakkan alat peledak dalam berbagai jarak dan formasi. Serangan tersebut juga disertai tembakan senjata ringan dan mortir.